Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Emil, wali kelas dari kelas 2 Al-Kindi. Hari ini bersama Ustazah akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, materi di subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di tema ini? Nah, yaitu mengenal letak rumah, mengenal pecahan nilai uang, membandingkan pecahan uang, membuat kalimat sederhana, dan gerakan bermain kasti dan gerakan bermain kucing-kucingan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal letak rumah. Perhatikan Dena di samping Ustazah. Di dalam Dena di situ ada rumah Radit, rumah Siti, rumah Eza, ada rumah Kakak, ada rumah Beni, dan rumah Ina. Nah, perhatikan rumah Siti dan rumah Beni. Karena arah hadap rumah Siti dan rumah Beni itu berbeda, maka letak sebelah kanan dan kirinya juga berbeda. Maksudnya bagaimana, Us? Nah, perhatikan rumah Siti. Nah, sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Radit. Sebelah kirinya adalah rumah Eza. Sedangkan di depan rumah Siti adalah rumahnya Beni. Lalu bagaimana dengan rumah Beni? Nah, perhatikan rumah Beni. Sebelah kiri rumah Beni adalah rumah Ina. Sedangkan sebelah kanan rumah Beni adalah rumah Kakak. Nah, karena rumah Siti dan rumah Beni arah hadapnya itu berbeda, maka letak sebelah kanan dan kirinya pun juga berbeda. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal nilai pecahan uang. Uang itu ada uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam contohnya apa saja, Us? Uang logam contohnya uang 100 rupiah, uang 200 rupiah, uang 500 rupiah, dan uang 1000 rupiah. Contoh uang kertas ada uang 1000 rupiah, 2000 rupiah, 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 20.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Nah, sekarang bagaimana cara menulis dan cara membacanya? Perhatikan contohnya Ustazah. Contoh uang 100 rupiah. Uang 100 rupiah ditulis, cara menulisnya adalah Rp 100,00. Ini dibaca 100 rupiah. Contoh uang kertas. Uang 1.000 rupiah. Uang 1.000 rupiah kalau dia ditulis angkanya adalah Rp 1.000,00.
dibaca Rp1.000. Nah, selanjutnya kita membandingkan pecahan uang. Contoh, ada uang Rp100 dan uang Rp200. Rp100 lebih kecil dari Rp200. Kalau dia ditulis, maka Rp100 lebih kecil dari Rp200. Contoh selanjutnya dari Ustazah. Ada uang kertas Rp1.000 dan Rp200. Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Jika ditulis, maka uang Rp1.000 lebih besar dari Rp200. Selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan uang dari yang nilainya terkecil. Contoh dari Ustazah. Ada 500, 100, dan 200. Nah, kita urutkan ya. Mana yang paling kecil dulu? Yang paling kecil adalah 100. Jadi 100 nomor 1. Selanjutnya, yang kedua, yang lebih besar dari 100 adalah 200. Berarti dia urutan yang kedua. Lalu selanjutnya yang paling besar adalah 500. Jadi dia urutan yang ketiga. Jadi kalau diurutkan dari yang paling kecil, yaitu 100 nomor 1, 200 nomor 2, dan 500 di nomor 3. Kalau contoh selanjutnya, di situ ada uang Rp1.000, Rp5.000, dan uang Rp2.000. Kita urutkan dari yang terkecil. Terkecil adalah berapa? 1.000. Jadi 1.000 nomor 1. Selanjutnya yang lebih besar dari 1.000 adalah 2.000. Jadi 2.000 nomor 2. Lalu yang lebih besar dari 2.000 adalah ya 5.000. Jadi 5.000 adalah urutan yang ketiga. Bagaimana? Sudah mengerti dengan apa yang disampaikan Ustazah? Nah, selanjutnya perhatikan harga-harga berikut. 1 ikat bayam harganya 1.000. 1 potong tempe harganya 2.000. 1 kilo mangga harganya 5.000. Nah, perhatikan ya. Barang yang harganya paling murah, barang apa? Ya, 1 ikat bayam, yaitu Rp1.000. Kalau barang apa yang harganya paling mahal? Berarti yang nilai uangnya yang paling besar adalah 1 kilo mangga. Nah, kalau misalnya ada perintah untuk mengurutkan barang-barang di atas dari harga yang paling murah, berarti mana dulu? Barang-barang yang paling murah. Yang pertama adalah 1 ikat bayam. Yang kedua, 1 potong tempe. Dan yang ketiga adalah
1 kilo mangga. Nah, selanjutnya adalah materi membuat kalimat sederhana. Kalimat itu bagaimana, Us? Kalimat itu kumpulan dari beberapa kata. Nah, kita buatnya yang sederhana dulu. Contoh dari Ustazah. Ustazah punya satu kata, belajar. Belajar ini kalau kita membuat kalimat bagaimana ya contohnya? Contoh, Siti sedang belajar membaca. Siti, S-nya besar, sedang belajar membaca. Titik. Nah, ada satu kata belajar kan di situ? Contoh kedua, Ustazah punya kata bunga. Kakak sedang menanam bunga mawar. Kakak, K-nya besar, K-nya besar, sedang menanam bunga mawar. Titik. Nah, kata bunganya ada kan di situ? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gerakan-gerakan pada permainan kasti. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini dalam permainan kasti adalah gambar melempar. Lalu ada gambar lagi. Gambar ini adalah gambar gerakan memukul. Sekarang bagaimana dengan gerakan-gerakan pada permainan kucing-kucingan? Nah, perhatikan gambar Ustazah. Gambar ini adalah gambar menendang bola. Sedangkan gambar yang ini adalah gambar menggiring bola. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti dengan apa yang disampaikan Ustazah? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahaminya ya. Nah, sampai di sini